Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Yuni Lestari dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pemirsa sekalian, kita telah hidup di tengah masa pandemi COVID-19 ini selama 2 tahun lebih. Di Indonesia, angka kasus positif telah mencapai lebih dari 1,5 juta jiwa. Mengakhiri penyebaran virus ini di dunia sangatlah tidak mudah. Untuk itu, para ahli terus melakukan berbagai upaya untuk mengakhiri pandemi ini. Di berbagai negara, salah satunya Indonesia, pemerintah telah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran virus ini. Di Indonesia, protokol kesehatan ini disebut dengan istilah protokol kesehatan 5M. Apa saja sih protokol kesehatan 5M itu? Berikut simak penjelasannya. Protokol kesehatan 5M yang pertama yaitu mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Kita disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik dalam beberapa kali sehari, terutama ketika kita hendak memasak, hendak makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah batuk maupun bersin, juga setelah bepergian dari luar. Untuk setelah bepergian dari luar, selain mencuci tangan, kita juga disarankan untuk mandi dan mengganti semua pakaian yang kita pakai. Yang kedua, memakai masker. Ketika kita hendak bepergian keluar rumah, kita dihimbau untuk memakai masker. Selain untuk bepergian keluar rumah, kita juga harus memakai masker di dalam rumah ketika keluarga kita ada yang mengalami gejala atau diri kita sendiri yang mengalami gejala COVID-19 atau juga ada keluarga yang terinfeksi maupun keluarga yang terindikasi positif karena banyak aktivitas di luar rumah. Memakai masker ini dapat melindungi orang lain dan juga diri kita sendiri. Untuk itu, kita harus mematuhi protokol kesehatan yang kedua ini agar melindungi diri kita sendiri dan juga orang lain. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal yang tadi, menjauhi kerumunan juga salah satu protokol kesehatan yang harus kita patuhi. Ketika kita terpaksa berada di luar rumah, kita sebisa mungkin harus menjauhi kerumunan untuk terhindar dari penularan virus COVID-19. Yang kelima, yaitu mengurangi mobilitas. Virus COVID-19 ini bisa menyebar di mana saja. Untuk itu, ketika kita tidak ada keperluan yang mendesak, hendaknya kita tidak usah pergi keluar rumah. Kita cukup stay at home, melakukan kegiatan bermanfaat yang lainnya. Pemirsa sekalian, orang yang terlihat sehat belum tentu tidak terinfeksi virus COVID-19 ini. Untuk itu, marilah kita patuhi protokol kesehatan 5M sesuai anjuran pemerintah, agar penyebaran virus COVID-19 bisa segera diatasi. Pemirsa sekalian, selain pedoman protokol kesehatan 5M yang sudah saya sebutkan di awal tadi, pemerintah juga memiliki usaha lain untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19, yakni dengan mengadakan program vaksinasi gratis. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19 ini. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting.
bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi sebenarnya bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dengan cepat dan melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 ini adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus COVID-19 ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadi gejala berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit bawaan tertentu. Misalnya penyakit diabetes, hipertensi, atau yang penyakit dalam lainnya yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksinasi COVID-19, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum memiliki kekebalan terhadap virus COVID-19. Vaksin COVID-19 ini memang dapat membawa banyak manfaat dan melindungi kita dari virus corona. Namun, perlu diketahui bahwa vaksin ini tidak diberikan kepada orang yang sedang sakit atau sudah terinfeksi virus corona. Jadi, pastikan untuk selalu mempertahankan daya tahan tubuh kita, baik sembari menunggu giliran kita untuk diberikan vaksin maupun setelahnya. Hal ini karena dengan imunitas tubuh yang kuat, kita tidak akan mudah sakit sehingga kebugaran tubuh tetap terjaga. Berikut saya akan menyampaikan beberapa cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh, yaitu mengkonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, mengelola stres dengan baik, serta beristirahat dengan cukup dan minum vitamin. Selain cara-cara tersebut, kita juga dapat mengkonsumsi produk herbal yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Beberapa kandungan yang dipercaya dapat memperkuat daya tahan tubuh adalah meniran hijau. Meniran hijau dapat memperkuat kekebalan tubuh karena mengandung zat imunodulator untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh yang melemah. Yang kedua, daun kelor karena mengandung antioksidan dan terbukti dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat, kunyit. Kunyit mengandung banyak antioksidan untuk melindungi tubuh dari efek buruk radikal bebas dan memperkuat imunitas tubuh kita. Selain menjaga kekebalan tubuh, kita tetap perlu menjaga dan menerapkan protokol kesehatan, baik selama menunggu giliran vaksin maupun setelah mendapatkan vaksin. Sebisa mungkin, kita tetap menghindari bepergian keluar rumah atau berkumpul dengan orang banyak kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa, serta melumpuhkan aktivitas masyarakat, dan partisipasi kita dalam program vaksinasi ini sangat akan membantu pemulihan kondisi negara kita. Setelah mendapatkan vaksinasi COVID-19, kita juga tetap tidak boleh meremehkan keadaan. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga daya tahan tubuh kita, karena tidak menutup kemungkinan orang yang sudah bisa vaksin tetap bisa terinfeksi. Mari kita sukseskan program vaksinasi COVID-19 yang diberikan gratis oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.